Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 2C13 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami dengan tema penjualan yang berjudul Bukalapak Store. Bukalapak Store adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Dengan saya sendiri Stefania Agustin, Saya Ade Ucapti Zakia. Saya Lisa Nur Fauzia. Saya Nurul Kamila. Berikut ini adalah database dari Bukalapak Store dengan anggota kelompok sebagai berikut. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Istilah dalam basis data. Yang pertama adalah pengguna. Pengguna ini bisa dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Pengguna ini dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada application programmer atau programmer aplikasi, yaitu pengguna yang mempunyai tugas untuk membuat suatu program aplikasi guna mengakses basis data dengan bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua ada end user, yaitu pengguna yang didasarkan pada cara mereka melakukan interaksi dengan sistem basis data. Yang ketiga ada designer, yaitu mereka yang bertugas mendesain basis data. Dan yang terakhir adalah administrator, yaitu mereka yang memiliki wewenang mengendalikan seluruh sistem basis data. Selanjutnya ada entitas dan juga atribut. Berkenaan dengan komponen basis data satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Adapun entitas ialah konsep, kejadian, tempat atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Kemudian ada DBMS, di mana DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Ada pula bahasa-bahasa DBMS, yaitu ada DDL atau Data Definition Language, yaitu dipakai untuk menggambarkan desain dari basis data secara menyeluruh. DDL atau Definition Data Language dapat dipakai untuk membuat tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, adalah data yang dipakai untuk memanipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Misalnya seperti penambahan data yang baru ke dalam suatu basis data, menghapus data pada suatu sistem basis data, dan mengubah data pada suatu basis data. Kemudian ada tujuan DBMS. Yang pertama, bisa dipakai atau digunakan secara bersamaan, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data, astagfirullah. Kemudian menghemat ruang penyimpanan data, untuk keamanan data, untuk menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, dan untuk menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Fungsi dari basis data yang pertama, ketersediaan atau availability, yaitu menyediakan data-data penting saat dibutuhkan. Yang kedua, mudah dan cepat atau speed, yaitu untuk memudahkan
memudahkan pengguna dalam mengakses suatu informasi saat sedang memerlukannya. Yang ketiga ada akurasi atau security. Akurasi itu keakuratan database dan security itu keamanan database. Yang keempat ada kelengkapan atau komplit. Sebuah database harus lengkap sehingga bisa melayani kebutuhan penggunaannya secara menyeluruh. Yang kelima ada storage atau efisiensi. Untuk menghindari duplikasi data yang bisa menyebabkan bertambahnya ruang penyimpanan dari suatu basis data. IRD singkatan dari Entitas Relationship Diagram. Apa itu IRD? IRD adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan juga notasi dengan model data konseptual. Komponen IRD yang pertama ada entitas. Entitas adalah sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai entitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label digambarkan dengan simbol persegi panjang. Yang kedua ada alur. Alur dalam IRD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara atribut dan entitas dan hubungan antara entitas dan relasi. Alur disimbolkan dengan bentuk garis. Yang ketiga ada relasi antar hubungan entitas. Suatu objek atau simbol yang menghubungkan antara satu entitas atau lebih yang memiliki fisik namun hanya sebagai konseptual. Untuk mengetahui jenis hubungan antar dua data, derajat relasi atau kardinalitas rasio, yang pertama ada one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Yang terakhir ada atribut. Atribut dalam IRD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Berikut ini adalah struktur IRD pada database yang kami buat, di mana di dalam IRD tersebut mempunyai entitas pelanggan yang memiliki dua relasi. Pada entitas pelanggan mempunyai atribut sebagai berikut, yaitu nama pelanggan, email, nomor pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian entitas pelanggan mempunyai relasi transaksi, di mana relasi transaksi tersebut mempunyai entitas faktur penjualan, di mana di dalam faktur penjualan mempunyai atribut. Yang pertama ada nomor faktur, yang kedua ada tanggal faktur, yang ketiga nomor pelanggan, yang keempat kode barang, yang kelima jumlah, yang keenam total, dan yang ketujuh adalah status. Kemudian faktur penjualan mempunyai relasi yaitu, dan kemudian relasi tersebut mempunyai entitas barang, di mana barang tersebut mempunyai atribut. Yang pertama ada kode barang, yang kedua nama barang, yang ketiga harga satuan, dan yang keempat adalah satuan pengukuran. Kemudian entitas barang memiliki relasi kembali dengan entitas yaitu stok, di mana stok tersebut mempunyai atribut ID stok, nama barang, dan jumlah stok. Kemudian entitas pelanggan mempunyai dua relasi dan bisa melakukan return penjualan, di mana atribut pada return penjualan adalah yang pertama ada nomor faktur return atau nomor return, yang kedua ada nomor pelanggan, yang ketiga ada tanggal return, dan yang terakhir adalah nomor faktur. Ini semua merupakan IRD dari database yang kami buat. Apa itu LRS? LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Adapun diagram LRS, yang pertama tabel pelanggan yang berisi nomor pelanggan, nomor telepon, email, dan alamat. Yang kedua, tabel faktur penjualan yang berisi nama pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, kode barang, jumlah, total, dan status. Yang ketiga, tabel barang yang berisi kode barang, nama barang,
harga satuan, dan satuan pengukuran. Yang keempat, tabel retur penjualan yang berisi nama retur, pelanggan, tanggal retur, dan nomor faktur. Yang kelima, tabel stok yang berisi ID stok, nama barang, dan jumlah stok. Dalam database Bukalapak Store, kita memiliki 3 relasi. Yang pertama itu ada relasi one to one. Contohnya dalam data kami itu stok memiliki barang. Satu stok hanya memiliki satu barang. Yang kedua ada one to many. Faktur penjualan memiliki barang. Satu faktur penjualan itu isinya itu bisa banyak barang atau beberapa barang. Yang ketiga itu ada many to many. Dalam data kami many to many ada 2. Yang pertama, pelanggan melakukan transaksi kepada faktur penjualan. Beberapa pelanggan itu bisa melakukan beberapa transaksi pada faktur penjualan. Yang kedua itu ada pelanggan melakukan retur penjualan. Banyak dari pelanggan bisa melakukan banyak retur penjualan. Berikut database Bukalapak Store yang kami buat menggunakan command prompt. Langkah-langkahnya itu, pertama-tama kita membuka command prompt dan masuk ke dalam user root. Yang kedua, kemudian menampilkan seluruh database menggunakan show database. Lalu, membuat database dengan judul Bukalapak Store menggunakan create database bukalapak_store.com. Lalu, menampilkan seluruh database yang ada di user root menggunakan show database. Mengaktifkan database yang dibuat dengan perintah use bukalapak_store.com. Membuat tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, yang kedua ada faktur penjualan, retur penjualan, barang, dan tabel stok menggunakan create table. Langkah selanjutnya menampilkan struktur dari tabel pelanggan, faktur penjualan, retur penjualan, barang, dan stok. Di sini yang pertama tabel pelanggan pakai describe tabel pelanggan titik koma. Tabel pelanggan punya field atau atribut nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, dan alamat. Di sini nomor pelanggan yang primary key karena kode pelanggan itu unik dan tidak boleh sama. Di sini ada auto increment atau diisi otomatis oleh sistem. Yang kedua ada faktur penjualan, sama pakai describe faktur penjualan titik koma. Punya field atau atribut nomor faktur, nama pelanggan, tanggal faktur, kode barang, jumlah beli, dan status. Status di sini enum atau nanti pilihan lunas atau belum lunas. Di sini nomor fakturnya primary key dan auto increment juga. Di sini ada tabel barang, sama pakai describe barang. Terus yang selanjutnya ada retur penjualan juga sama pakai describe untuk menampilkan strukturnya, dan yang terakhir ada stok sama pakai describe untuk menampilkan struktur datanya. Selanjutnya menampilkan seluruh tabel yang sudah dibuat tadi menggunakan show tables titik koma. Di sini bisa kita lihat ada 5 tabel. Selanjutnya membuat isi record menggunakan perintah insert into, ini nama tabelnya, pelanggan, value, kurung buka, ini tanda petik kosong karena tadi auto increment, maka tidak usah diisi lagi karena nanti diisi otomatis oleh sistem. Selanjutnya isi sesuai field dari tabel tadi, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Yang pada tabel faktur penjualan juga sama pakai insert into, ini nama tabel yang akan diisi recordnya, value yang akan diisi datanya, value. Untuk tabel retur juga sama pakai insert into retur penjualan, value. Untuk tabel barang juga sama. Yang terakhir pada tabel stock pakai insert into stock, value. Yang terakhir menampilkan isi record dari tabel pelanggan, faktur penjualan, retur penjualan, barang, dan stok. Di sini pakai select bintang from pelanggan titik koma untuk menampilkan isi recordnya. Jadi artinya menampilkan seluruh isi record dari tabel pelanggan titik koma. Ini bisa dilihat isinya. Ini yang tabel faktur penjualan juga sama pakai select bintang from faktur penjualan.
Yang kayak ini rater penjualan juga sama pakai select bintang prom rater penjualan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.